Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom. Ayat firman Tuhan untuk kita di hari ini tersurat dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang kelima, yang berbunyi demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena faktor perkembangan zaman dan semakin meningkatnya taraf kehidupan manusia mengakibatkan banyak di antara kita terjatuh ke dalam paham yang disebut dengan hedonisme, di mana segala sesuatunya memiliki kepuasan yang menyangkut tentang sesuatu hal, harta benda, dan memancing seseorang untuk terus berusaha untuk memenuhi keinginan dagingnya dengan mendatangkan berbagai macam barang untuk kepuasan pribadinya. Dan ketika kita mendengarkan renungan hari ini, kita langsung diarahkan kepada satu pandangan nilai ketika segala kejahatan adalah cinta uang. Dan itu ternyata benar. Dosa itu tidak semakin berakar dan bertambah nilainya atau bertambah banyaknya ketika manusia belum jatuh ke dalam dosa dan tidak mencintai uang melebihi dari apapun. Rasul Paulus berkata kepada kita melalui Ibrani pasal 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang. Mengapa? Ketika seseorang menjadi hamba uang, maka matanya akan tertutup untuk dapat melihat bagaimana situasi orang lain dan melihat kepada dirinya sebagai rujukan yang pertama. Rasul Paulus berkata bahwa kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan Rasul Paulus juga berkata bahwa kamu jangan lupa memberi tumpangan. Segala sesuatu yang sudah menitik beratkan dengan menjadi orang yang mencintai uang, maka dia akan lebih cenderung menutup mata, menutup dirinya dengan segala kemungkinan atau bahkan menerima orang lain, respek dengan perasaan mereka, karena mereka hanya peduli dengan apa yang mereka miliki dan batasan apa yang mereka ciptakan melalui prinsip mereka dengan menjadi hamba uang. Apa itu yang disebut sebagai hamba uang? Hamba itu adalah orang yang tunduk kepada tuannya. Hamba uang adalah seseorang yang tunduk karena uang. Karena orang menjadi hamba uanglah sehingga banyak sekali orang yang menyelewengkan panggilannya, yang menyeleweng dari tugasnya menjadi pelaku-pelaku korupsi. Dia melakukan tindakan-tindakan kriminal hanya untuk mendapatkan keuntungan, mendapatkan banyak uang dengan menghalalkan segala cara, tidak peduli dengan apa yang mereka lakukan, kerugian apa yang mereka ciptakan, hanya mementingkan keinginan mereka sendiri. Dan ketika kita menjadi hamba uang, maka kita akan jauh dari konsep cukup. Sangat jauh dengan konsep doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya apa? Cukup itu tidak dapat dihitung dengan nilai. Karena cukup bagi Allah tidak bisa kita setarakan dengan cukup bagi manusia. Jika Tuhan memberikan berkat-Nya, maka itu adalah cukup bagi kita dalam kapasitas yang Tuhan telah beri, dan itu tidak dapat dinilai dengan pikiran-pikiran manusia. Hanya orang yang tidak menjadi hamba uanglah yang mampu berseru seperti yang dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Mungkinkah orang yang sudah menjadi hamba uang tidak takut? Kebanyakan
hanya orang-orang yang diperhamba uanglah yang lebih takut di dunia ini, karena hidup mereka seolah-olah tidak akan pernah bahagia jika tidak memiliki uang. Memang uang bisa memberikan kebahagiaan, tetapi uang bukanlah segalanya. Uang bisa dicari, tetapi memiliki prinsip yang teguh dalam firman Tuhan, itulah yang terutama. Sehingga saudara, bekerjalah untuk Tuhan, bukan untuk uang. Karena ketika saudara bekerja, maka berkat itu, rezeki itu akan datang menghampiri saudara. Tuhan memberkati, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu yang telah mencukupkan kami dalam segala hal. Engkaulah kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Izinkan kami berjalan Tuhan untuk dapat memenuhi panggilan yang telah Engkau berikan kepada kami. Bukan menjadi hamba-hamba uang, melainkan menjadi hamba-hamba-Mu untuk memenangkan perkara di dunia ini. Terima pujian kami Bapa. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.